Sebelum masuk ke pembahasan utama, terlebih dahulu akan dijelaskan latar belakang dari materi ini. Pengujian antimikroba adalah metode laboratorium untuk mengetahui kemampuan suatu zat yang meliputi antibiotik, ekstrak tanaman, disinfektan dalam menghambat atau membunuh mikroorganisme, terutama bakteri. Salah satu metode yang paling sering digunakan adalah uji daya hambat dengan metode difusi cakram atau Kirby-Bauer-Pepper test. Metode Kirby-Bauer merupakan uji difusi cakram untuk mengetahui sensitivitas bakteri terhadap zat antimikroba. Tujuan pengujian antimikroba dengan metode difusi cakram bertujuan untuk mengetahui efektivitas suatu bahan antimikroba dalam menghambat pertumbuhan bakteri dengan mengamati terbentuknya zona hambat di sekitar kertas cakram, mengukur diameter zona hambat sebagai indikator daya hambat, membandingkan aktivitas beberapa bahan antimikroba terhadap bakteri uji, serta memahami prinsip kerja metode difusi cakram sebagai salah satu teknik dasar pengujian antimikroba dalam bidang mikrobiologi. Adapun manfaat yang kita peroleh dari praktikum ini adalah: yang pertama, memberikan pemahaman tentang prinsip kerja uji antibakteri. Yang kedua, menambah wawasan mengenai metode pengendalian mikroba. Yang ketiga, mengetahui tingkat kepekaan bakteri terhadap zat antimikroba dan membantu penggunaan antimikroba secara tepat. Bahan dan alat: NaCl, fenol, AgNO3, alkohol, bunsen, rak tabung reaksi, dan tabung reaksi, tip pipet, paper dish, dan yang terakhir yaitu media PDA. Langkah pertama yaitu sterilisasi meja. Timbang 1 gram NaCl, AgNO3, fenol, dan formaldehyde. Setelah itu, larutkan pada 100 ml Aquades. Setelah dilarutkan, tuangkan masing-masing cairan ke beker gelas 100 ml. Tidak lupa untuk menambahkan label ke masing-masing wadah yang akan digunakan. Tutup larutkan dengan aluminium foil. Kemudian sterilisasi semua bahan yang akan digunakan di laminar airflow selama 10 menit. Setelah sterilisasi, tuangkan cairan AgNO3, fenol, formaldehyde, dan alkohol ke cawan Petri yang telah disediakan. Rendam kertas cakram ke masing-masing cairan. Rendam selama 15 dan 30 menit. Tiriskan kertas cakram yang sudah selesai direndam dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini dia hasil dari tirisan kertas cakram. Selanjutnya, tuangkan NaCl ke cawan Petri yang berisikan media PDA. Tuangkan NaCl ke tabung reaksi sebanyak 9 ml. Setelahnya, kita bisa tutup kembali tabung reaksi dengan kapas. Ambil biakan bakteri yang sudah disuspensi dengan melakukan NaCl. Letakkan biakan bakteri pada tabung reaksi. Kemudian celupkan swab ke tabung reaksi. Kemudian dengan menepuk-nepuk tabung reaksi. Kemudian kita panaskan area sekitar PDA. Panaskan dengan metode radian dan diakhiri dengan strik di seluruh pinggiran media. Kemudian letakkan kertas cakram yang sudah ditiriskan ke media. Tekan kertas cakram agar menempel dan tidak berpindah. Lakukan hal tersebut berulang dengan menggantinya dengan alkohol AgNO3, fenol pada labelan tertentu. Setelahnya, tutup cawan Petri dan panaskan dengan bunsen. Lalu di wrapping.
Berdasarkan hasil pengamatan, pertumbuhan bakteri menunjukkan perbedaan pada setiap perlakuan. Pada perendaman paper dish selama 15 menit, zona bening yang terbentuk umumnya kecil dan tidak jelas, ditandai dengan masih banyaknya koloni bakteri di sekitar kertas cakram. Sedangkan pada perendaman paper dish selama 30 menit, zona bening terlihat lebih jelas yang menunjukkan daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri lebih kuat. Setelah dilakukan pengamatan visual, tahap selanjutnya adalah pengukuran zona hambat yang terbentuk di sekitar kertas cakram. Pengukuran zona hambat dilakukan dengan mengukur diameter zona bening menggunakan jangka sorong. Rumus yang digunakan untuk menentukan diameter zona hambat adalah sebagai berikut. Diameter zona hambat sama dengan diameter total zona bening dikurang diameter kertas cakram. Rumus ini digunakan untuk memperoleh nilai zona hambat yang sebenarnya, yaitu area bening yang menunjukkan penghambatan pertumbuhan bakteri oleh bahan uji. Nah, berdasarkan rumus tersebut diperoleh hasil pengukuran zona hambat sebagai berikut teman-teman. Berikut ini merupakan tabel hasil pengukuran zona hambat dari masing-masing perlakuan, baik dari perendaman 15 menit maupun 30 menit. Perbedaan diameter zona hambat menunjukkan bahwa jenis bahan dan lama perendaman mempengaruhi daya hambat terhadap bakteri. Perendaman selama 30 menit memungkinkan kertas cakram menyerap lebih banyak bahan aktif sehingga difusi ke dalam media agar lebih efektif dan menghasilkan zona hambat yang lebih besar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peningkatan waktu perendaman kertas cakram meningkatkan daya hambat bakteri dengan AgNO3 sebagai bahan yang paling efektif pada pengujian ini.